Benar saja, dalam hidup, terkadang pilihan lebih besar daripada usaha. Tiba-tiba, suara Ling Xiao terdengar. Sambil memperhatikan, dia berdiri di cakrawala di kejauhan. Chu Feng telah memperhatikan Ling Xiao dan tahu bahwa dia sudah lama berada di sini. Ketika Jie Baobao sepenuhnya menolak makhluk formasi, Ling Xiao sudah ada di sana. Selain itu, Chu Feng juga memperhatikan bahwa Ling Xiao awalnya berencana menyelamatkan dunia sayang. Jika Chu Feng tidak membuka formasi tepat waktu, Ling Xiao akan benar-benar mengambil tindakan. Dia telah mengatur formasi secara rahasia. Oleh karena itu, kesan Chu Feng terhadap Ling Xiao tidak buruk. Ling Xiao, kamu akan menderita kerugian jika tidak bekerja sama dengan Chu Feng, kata Jie Baobao kepada Ling Xiao. Aku tahu, aku sudah menyesalinya. Ling Xiao terbang ke bawah dan segera menatap Chu Feng. Putra Tuan Jie Ranxing benar-benar kuat. Saya ingin tahu apakah masih terlambat bagi saya untuk bergabung dengan kerja sama Anda. Tentu saja, kata Chu Feng. Itu akan luar biasa. Karena menurut pengamatan saya, ada 3 formasi di dunia ini, dan kita harus menghancurkannya pada saat yang bersamaan. Jika kita tidak bekerja sama, kita semua mungkin terjebak di sini, kata Ling Xiao. Memang ada 3 mata formasi. Tetapi jika kita bertiga memecahkan formasi pada saat yang sama, ketinggian yang bisa kita capai mungkin akan lebih tinggi, kata Chu Feng. Pecahkan formasi pada saat yang sama. Mendengar ini, Ling Xiao dan Jie Baobao sama-sama sedikit terkejut. Ya, jika kamu percaya padaku, tinggalkan 2 lainnya dan mari kita pecahkan mata formasi yang sama pada saat yang sama, kata Chu Feng. Saya mendengarkan Chu Feng, kata Jie Baobao segera. Kalau begitu aku tidak punya pilihan. 2 lebih baik dari 1, kata Ling Xiao sambil tersenyum. Melihat ini, Chu Feng dan Jie Baobao pun tertawa. Saat pertama kali bertemu dengan 2 orang ini, Chu Feng tidak menyangka mereka bertiga akan rukun. Awalnya saya mengira mereka akan menjadi musuh hidup dan mati. Setelah itu, mereka bertiga mendatangi mata formasi dan bekerja sama untuk membuka mata formasi. Namun saat mata formasi dibuka, ada 3 formasi pemblokiran lagi, masing-masing menutupi tubuh Chu Feng dan ketiganya. Itu bukan hanya formasi pemblokiran, ini formasi menyerang. Ketiganya harus bekerja keras untuk mempertahankan formasi yang ada, jika ada kesalahan ketiganya akan mati. Ini hanya penampilan, jangan tertipu. Saat Chu Feng berbicara, formasinya berubah, memutus hubungan kerjasama antara ketiganya. Menurut perasaan yang diberikan oleh formasi, perilaku Chu Feng sama saja dengan mencari kematian. Jika formasi tersebut dihancurkan, ketiganya akan dilenyapkan oleh formasi serangan dan pembunuhan yang kuat. Tapi sekarang bukan saja mereka belum dimusnahkan, tapi formasi penyerangan dan pembunuhan di sekitar mereka bertiga telah berubah. Dari formasi menyerang dan membunuh, diubah seluruhnya menjadi formasi pemblokiran. Selama formasi ini rusak, mereka mungkin bisa melarikan diri. Begitu, aku, Ling Xiao, mengagumimu. Ling Xiao menghela nafas. Baru sekarang dia mengerti apa maksud Chu Feng. Jika mereka mengikuti perasaannya terhadap formasi, mereka akan selalu bekerja keras mempertahankan formasi guna melindungi dirinya. Kekuatan penghalang hanya akan dikonsumsi dengan sia-sia, dan tidak ada cara untuk menghancurkan formasi ini. Sebaliknya, Chu Feng melihatnya sekilas, yang membingungkan mereka, sehingga menghancurkan segalanya. Itu sebabnya Ling Xiao berkata dia mengaguminya. Dia mungkin bisa melihatnya, tapi itu akan memakan waktu dan dia tidak akan bisa melihatnya secepat itu. Setelah itu, Ling Xiao dan Jie Baobao menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menerobos formasi, dan segera, mereka menerobos formasi yang menahan mereka. Keduanya mematahkan formasi hampir pada saat bersamaan. Namun ketika mereka melihat ke arah Chu Feng, mereka menemukan bahwa Chu Feng masih merusak formasi, dan sepertinya kemajuan Chu Feng dalam memecahkan formasi baru setengah selesai.
Kalian berdua memiliki kerjasama yang menyenangkan, dan semoga kalian beruntung, kata Chu Feng kepada mereka berdua sambil tersenyum. Sebelum mereka dapat menjawab, Ling Qiao dan Jie Baobao dilindungi oleh kekuatan teleportasi. Saat berikutnya, mereka telah sampai di sebuah gua. Gua itu sangat dalam dan mengandung bahaya yang tak ada habisnya. Kekuatan teleportasi berubah dan berubah menjadi kunci, jatuh ke tangan mereka. Mereka juga telah mengalami banyak reruntuhan dan dunia formasi, dan akrab dengannya. Meskipun kami masih belum mengetahui fungsi spesifik dari kunci pesona ini, kami tahu bahwa ini akan berguna nantinya. Ini juga merupakan hadiah bagi mereka untuk memecahkan level pertama. Bagaimana perasaanmu? Ling Xiao bertanya. Apa? Tanya Baobao Jie. Kerja sama dengan Chu Feng, kata Ling Xiao. Lalu bagaimana perasaanmu? Jie Baobao bertanya. Satu kata, keren, kata Ling Qiao. Jie Baobao terkejut. Meskipun dia tidak terlalu mengenal Ling Xiao, berdasarkan kontak masa lalunya dengannya, Ling Xiao biasanya adalah orang yang pendiam. Dia tidak menyangka Ling Xiao akan mengatakan hal seperti itu. Ini mungkin perasaan memegang paha. Semuanya menjadi lebih mudah. Ling Xiao menghela nafas. Jadi, apakah masalah ini harus dirahasiakan? Jie Baobao bertanya. Tentu saja harus dirahasiakan. Kecuali Istana Suci menerima Chu Feng, kita tetap harus menjaga jarak dari Chu Feng ke dunia luar. Kalau tidak, bukan hanya kita, tapi keluarga kita juga akan terlibat, kata Ling Xiao. Istana Suci Alam Ketujuh tidak menerima Chu Feng, yang merupakan kerugian Istana Suci Alam Ketujuh, kata Jie Baobao. Bukan hanya kerjasama di dunia luar angkasa saja. Garis keturunan Tianlei yang ditampilkan oleh Chu Feng di platform kompetisi garis keturunan semakin menstimulasi dia. Rasa tertindas itulah gaya seorang raja yang sebenarnya. Biarkan para jenius di puncak 9 surga dibagi menjadi dua kategori. Salah satunya adalah mereka berdua dan para jenius lainnya. Yang lainnya adalah Chu Feng, seorang jenius yang melebihi semua kejeniusannya. Setelah mencapai puncak 9 surga, perbuatan Chu Feng pasti akan menyebar. Saya pikir kepala istana juga akan mempertimbangkan kembali Chu Feng. Chu Feng harus diterima di Istana Suci 7 Alam kita. Tapi aku bisa melihat bahwa dia adalah orang yang sangat temperamental, tapi aku tidak tahu apakah dia masih ingin kembali ke rumah suci 7 alam, kata Ling Xiao. Bagaimana jika Tuan Jie Ranxing menasihati Chu Feng? Jie Baobao bertanya. Jika Tuan Jie Ranxing menasihati, itu sangat mungkin, bukan? Ling Xiao berkata. Ling Qiao, apakah kamu tahu bagaimana keadaan Tuan Jie Ranxing sekarang? Jie Baobao bertanya. Aku tidak tahu. Ling Xiao menggelengkan kepalanya. Aku pernah mendengar rumor buruk. Wajah Jie Baobao berubah serius. Aku juga pernah mendengarnya, tapi itu tidak mungkin. Tuan Jie Ranxing adalah penguasa istana, orang yang paling dia cintai. Sebenarnya, saya harus mengatakan bahwa meskipun Tuan Jie Ranxing bersama orang luar, itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Selain itu, Chu Feng kini telah membuktikan bahwa ayahnya bukanlah orang biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki garis keturunan Tianlei yang begitu kuat? Ini hanya membuktikan bahwa pilihan Tuan Jie Ranxing benar. Meskipun dia memilih orang luar, dia memilih orang yang tepat, kata Ling Xiao. Jadi rumor itu salah? Jie Baobao bertanya. Itu pasti salah. Beberapa orang di klan gelisah. Mereka suka melakukan hal-hal yang menimbulkan masalah. Mereka takut dunia tidak akan kacau balau. Kamu masih harus membedakan rumor konyol ini, kata Ling Xiao.